Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Iil, Kepala Sekolah kita tercinta, Kepala Sekolah TK Surya Ceria Aisyah, yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya menghadiri acara diseminasi saya. Terima kasih juga untuk teman-teman saya yang luar biasa, teman-teman yang saya sayangi, yang saya banggakan, sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, waktu-waktu sibuknya. Saya tahu teman-teman semuanya sangat sibuk sekali, tapi bersedia untuk membantu saya. Semoga menjadi amal ibadah teman-teman semua. Amin. Baiklah, untuk hari ini kegiatan kita adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk acara pertama langsung sambutan dari Bu Iin, sekalian pembukaan Bu Iin. Terima kasih pada Bu Iin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Meskipun sudah siang tapi tetap semangat pagi. Oke? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat ya. Hari ini kita akan mengadakan diseminasi, yaitu penyebaran ilmu, mungkin seperti itu. Di secara harfiah seperti itu. Jadi nanti monggo, ini kegiatan bermanfaat sekali, tujuannya juga bagus, intinya untuk membangun budaya positif ya. Budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas, mungkin seperti itu. Kalau untuk saya mungkin bisa membangun budaya positif di lingkungan sekolah, tapi bagi jenengan yang sebagai seorang guru mungkin bisa membangun budaya positif di kelas masing-masing. Tentunya mungkin di kelas masing-masing punya metode dan trik tersendiri untuk membangun budaya positif itu. Jadi nanti monggo bisa disaringkan, berbagi pengalaman, mungkin bisa juga dengan Bu Ana yang ini calon guru penggerak ya. Jadi di sini nanti bisa disaringkan bersama. Oh mungkin di kelasnya Bu Sekar seperti ini, Bu Sita seperti ini. Walaupun nanti tujuannya sama, tapi mungkin untuk metodenya akan berbeda. Mungkin nek kelasku tak gawe budaya positif dengan kesepakatan kelas yang seperti ini, mungkin seperti itu. Oh mungkin di kelas saya nanti akan saya tempel seperti SOP budaya positif untuk mengingatkan anak-anaknya. Nanti bisa disampaikan. Insya Allah kegiatan diseminasi hari ini bermanfaat kok untuk kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, karena memang sebenarnya itu adalah sudah menjadi kebiasaan anak-anak. Tinggal kita membangun saja, membangun bagaimana budaya itu bisa dilaksanakan secara konsisten, secara istiqomah seperti itu. Jadi anak-anak akan enjoy, menikmati dalam pembelajaran yang disampaikan oleh penjelasan semua. Mungkin seperti itu ya, tidak usah terlalu banyak kata-kata saya. Selamat belajar, selamat bertolabul ilmi. Mari dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat buat Bu Ana, monggo disaringkan dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan budaya positif yang akan kita bangun akan berdampak positif juga untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Tuhan. Terima kasih Bu Iin, karena Bu Iin masih ada kegiatan lain. Monggo kami persilakan Bu Iin untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih Bu Iin. Ya teman-teman, sebelum kita mulai, tadi sudah dibuka dengan membaca basmalah. Semoga dengan dibacakannya basmalah akan kegiatan kita saat hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Saya lupa, sebelum dimulai itu kita bikin kesepakatan kelas dulu hari ini. Apa yang akan kita sepakati? Sebentar ya. Saya ketik ya. Mohon maaf, saya duduk. Oke, kesepakatan kelas yang akan kita sepakati hari ini ya. Saya ketik dulu. Yang pertama tadi apa teman-teman? Menjaga tangan, kaki, dan
Berarti tertib ya, tertib. Tentu saja tertib. Yang kedua, oh iya, sayang teman, karena hari ini cuma ada teman, berarti sayang teman saja ya. Oke. Yang ketiga, oh tidak boleh tidur di kelas. Itu mungkin untuk Bu Putri. Tidak boleh tidur di kelas. Terus apalagi teman-teman? Oh iya, izin saat mau keluar. Tapi sekarang jangan langsung izin ya. Kalau misalnya HP di silent bagaimana teman-teman? Oh, terima kasih. HP di silent ya. HP di silent. Apalagi teman-teman? Ada lagi? Apa sudah cukup? Oh iya, boleh makan, boleh minum. Kesian itu. Itu nanti ada materinya itu. Minum. Cukup teman-teman? Jadi cukup. Disepakati ya. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama itu tertib. Tadi tertib berani menjaga tangan, kaki dan lisannya. Kemudian saya yang pertama jadi nggak berjilid temennya ya. Tidak boleh tidur di kelas ya. Putri ya. Kemudian izin saat keluar. HP di silent. Boleh kok buka HP monggo silakan, tapi di silent biar tidak mengganggu temannya. Kemudian boleh makan dan minum silakan, itu kan kebutuhan kita, tidak malah pingsan. Oke, kita mau ice breaking dulu, tapi kenapa ice breaking saya kok suara tidak bisa keluar? Tuh. Jadi teman-teman nangkep dulu ya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Sudah bisa semua kok, bismillah. Langsung saja. Oh, jangan, kalau ke anak-anak jangan dulu. Teman-teman tahu ini siapa? Iya, Ki Hajat. Ternyata bukan Ki Hajat Dewantara. Dewantara, iya. Ki
Hajar Dewantara. Beliau ini siapa teman-teman? Iya, Bapak Pendidikan Nasional. Dengan itunya slogannya apa teman-teman? Pasti ingat sekarang apa? Tuturi Handayani. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Tapi tetap ternyata saya itu dulu cuma tahunya tentang Ki Hajar Dewantara bahwa dia itu Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau terkenal dengan semuanya Tuturi Handayani. Beliau pendiri Taman Siswa. That's it, itu saja. Tapi ternyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa. Saya juga baru tahu ketika saya masuk di guru penggerak itu. Dan ternyata beliau dengan kondisi saat itu sudah punya pemikiran yang luar biasa dan akhirnya itu diadaptasi lagi untuk kurikulum merdeka. Luar biasa sekali beliau. Pada zaman itu, kenapa dari dulu nggak diterapkan gitu yang saya tanyakan itu? Kenapa baru sekarang ada saja? Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, langsung saja ya. Nah, ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Waktu itu saya punya tugas untuk membuat visi misi. Saya random tanya sama teman-teman, dan ternyata ada teman kita yang punya visi seperti Ki Hajar Dewantara di poin kebahagiaan. Waktu itu saya tanya bersama Bu Sita. Bu Sita pengen anak kita nanti itu seperti apa? Menjadi anak yang bahagia. Luar biasa sekali Bu Sita, terkenal oleh Bu Sita. Dan ternyata bukan cuma bahagia, juga harus selamat. Sepertinya cuma keselamatan dan kebahagiaan. Tapi ternyata ini ketika kita maknai, kita pelajari itu sangat luar biasa. Filosofinya sangat luar biasa. Pemikiran beliau itu. Menuntun itu apa ya teman-teman? Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun, mengarahkan. Kalau dulu kan ada istilah anak itu seperti kertas kosong. Bagaimana tergantung kita untuk membuat coretan-coretan pada kertas kosong tersebut. Tapi ternyata Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu pemikirannya. Anak itu bukan seperti kertas kosong. Anak itu sebenarnya sudah membawa coretan-coretannya sendiri, sudah mempunyai gambaran tentang mereka itu akan seperti apa. Tapi gambaran-gambaran itu masih sama, belum terlihat dengan jelas. Jadi tugas kita itu untuk memperjelas itu. Jadi kita untuk anak supaya tahu sebenarnya mereka tuh bakatnya apa, seperti itu. Jadi sekarang itu tidak berlaku untuk Ki Hajar Dewantara, itu tidak berlaku bahwa anak seperti kertas kosong. Sebenarnya anak itu sudah ada lukisan-lukisannya, tapi masih sama. Tugas kita untuk memperjelas lukisan-lukisan yang indah dan semakin menyamakan lukisan-lukisan yang kurang indah. Kan mungkin anak juga selain membawa bakat positif, ada juga bakat negatifnya. Nah, tugas kita memperjelas bakat positifnya dan semakin menyamakan bakat yang kurang baiknya tersebut. Terus Ki Hajar Dewantara juga mengistilahkan bahwa pendidikan itu seperti menanam padi. Seperti menanam padi, kenapa? Anak itu adalah benihnya. Jadi ketika kita menginginkan kita menumbuhkan padi, jangan berharap akan tumbuh jagung. Jadi anak itu sudah punya bakatnya masing-masing. Kalau Einstein pernah berkata, kalau kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, ikan itu akan terlihat bodoh. Jadi seperti itu, anak itu sudah punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa misalnya dalam satu kelas B itu dari jagung, nggak bisa. Dan tugas kita itu sebagai petani. Tugas petani apa? Kalau sekolah itu seperti lahannya ya. Lahannya dipupuk. Terus kalau misalnya, dan kita tidak bisa misalnya menumbuhkan padi dengan menggunakan ilmu jagung. Jadi itu nggak bisa. Jadi kita harus menumbuhkan padi dengan ilmu padi, menumbuhkan jagung dengan ilmu jagung, menumbuhkan wortel juga dengan ilmu wortel. Seperti itu. Anak pun dengan juga seperti itu. Luar biasa ya, Ki Hajar Dewantara. Saya juga baru tahu itu luar biasa sekali ternyata beliau. Langsung ya. Nah, menuntun itu bukan sekedar transfer pengetahuan,
Beliau itu lebih menekankan ke karakter. Nah, sekarang saya ingin teman-teman coba menggenggam tangannya, menggenggam yang kencang. Bayangkan bahwa yang satu saja, yang teman-teman yang ada di dalam genggaman teman-teman ini ada sesuatu sangat berharga yang teman-teman miliki, sangat berharga sekali. Teman-teman nggak ingin ini tuh lepas. Nah, sekarang misalnya saya itu akan membujuk, misalnya itu kan sesuatu yang sangat berharga buat Bu Rini. Saya membujuk Bu Rini, boleh nggak saya genggamannya dibuka? Saya membujuk dengan cara yang baik dulu. Bagaimana Bu Rini? Apakah Bu Rini akan membuka? Belum. Kalau misalnya saya kasih hadiah, mau tirai nomor 1 apa tirai nomor 2? Jadi saya akan beli hadiahnya sama satunya mobil di sini. Bagaimana Bu? Isinya mobil. Bagaimana? Pikir-pikir. Dan kalau misalnya masih pikir-pikir juga karena saya ingin memiliki adik apa yang ada dalam tangannya Bu Rini, saya paksa. Kira-kira teman-teman akan membuka nggak? Sekarang saya balik, ketika yang ingin membuka itu adalah orang yang sangat membutuhkan sesuatu yang ada di dalam genggaman tangan tersebut. Mungkin orang itu orang yang teman-teman cintai. Apakah teman-teman akan membuka atau akan tetap mempertahankan untuk menggenggamnya? Bagaimana teman-teman? Ini tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah. Sudah membutuhkan dan saya yaitu istilahnya orang yang saya sayangi membutuhkan Akan dibuka. Oke. Kalau Bu Putri akan dibuka tidak? Tidak harus sama jawabannya dengan temannya ini. Ada yang ingin tetap mempertahankan untuk tidak membuka? Oke. Tidak ada jawaban benar dan juga tidak ada jawaban salah. Nah, sekarang saya tanya, siapa pemegang kendali dari genggaman tangan? Itu apakah teman-teman mau membuka atau tidak? Karena ketika teman-teman memutuskan untuk tidak membuka, teman-teman punya alasan. Kenapa tadi? Kenapa? Ya, karena sesuatu itu sangat berharga. Dan ketika teman-teman itu memutuskan untuk membuka, tadi Bu Tanti menjawab, karena itu sangat penting dan untuk orang yang kita sayangi. Jadi pemegang kendali siapa di sini? Nah, kita sendiri. Kita sendiri. Jadi pemegang kendali itu sebenarnya kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ini teori kontrol Dr. William Glasser. Yang teori terkenal dengan teori kontrol akhirnya berubah menjadi choice theory. Miskonsepsi makna kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Karena mungkin kita harusnya aku bisa mengontrol murid karena aku ingin anak-anak itu jadi anak yang pintar, jadi anak yang tertib, jadi anak yang disiplin. Jadi guru berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Seperti misalnya anak-anak misalnya tertib hari ini, nanti Bu guru kasih hadiah misalnya permen seperti itu. Itu kita merasa kan tujuannya baik. Jadi itu tidak masalah dan itu juga bermanfaat kok. Nyatanya anak-anak jadi tertib. Misalnya seperti itu. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Misalnya Bu Putri, saya minta bantuan nggak mau. Loh kan aku konco, kan kowe nek aku jenenge njaluk tulung yo tak tulungi. Nah itu kan Bu Putri, motivasi Bu Putri untuk membantu saya adalah karena dia merasa bersalah karena saya pernah membantu dia. Itu sebenarnya juga miskonsepsi ya, miskonsepsi itu konsep yang salah. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
itu kita sebagai alhamdulillah sudah sebagai orang tua semua ya. Kadang kita merasa, kadang kita tuh memperlakukan anak seolah-olah dia itu orang dewasa dalam bentuk miniatur. Iya, dalam bentuk mini. Jadi kan iki anakku. Ya itu apa jenenge? Itu hakku dong untuk membuat dia menjadi disiplin dengan caraku. Nah, kadang orang berpikir seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ini miskonsepsi ini berdasarkan teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Selanjutnya, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Tahu ya, paradigma stimulus respon itu aksi reaksi kepada pendekatan teori kontrol. Nih, stimulus respon itu biasanya menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi untuk teori kontrol itu memandang bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus dan respon. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kayak misalnya, contohnya gajah ya, cukup merem. Misalnya melihatnya dari depan, oh gajah itu panjang. Dari belakang melihat pantatnya, oh gajah itu kecil, gitu kan? Tergantung ekornya, ya. Itu tergantung sudut pandang manusianya. Kemudian stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang punya sudut pandang yang berbeda. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Salah satunya tadi, kenapa teman-teman membuka dan kenapa tetap keep itu ada mereka yang dasari teman-teman melakukan hal tersebut adalah tujuan. Ada tujuan yang mendasari perilaku manusia. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau untuk teori kontrol itu lebih ke kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan menggunakan teori kontrol nanti akan menciptakan pilihan-pilihan, bukan apa itu sudah suatu hasil. Pokoknya seperti ini, tidak seperti itu. Kemudian untuk stimulus respon itu model berpikir menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol itu win-win solution atau berpikir menang-menang. Sekarang makna disiplin. Menurut teman-teman disiplin apa nih? Disiplin sesuai dengan aturan. Coba kita lihat. Nah ini tadi terima kasih Bu Anti. Tadi saya juga nyari arti kata disiplin pas pembelajaran. Itu salah sebenarnya. Saya mengambil dari KBBI. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Merupakan tanggung jawabnya. Ini arti kata disiplin menurut KBBI. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sudah menyadari bahwa disiplin itu adalah self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seharusnya peraturan dibuat harus dalam suasana yang merdeka. Tapi karena situasi, mungkin pemerintah akhirnya juga membuat peraturan-peraturan untuk memaksa, karena self-disiplin itu sangat susah sekali nih. Kita lanjutkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gossen ini praktisi pendidikan juga, bentuk kontrol diri itu yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia yang seperti apa? Tujuan yang mulia itu tujuan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu saya?
atau langsung saja nih. Jadi nilai kebajikan itu bisa berlaku untuk semua kalangan, untuk semua negara, untuk semua suku, untuk semua agama, bahwa itu diyakini sebagai suatu nilai kebajikan. Misalnya menjaga kebersihan. Sepertinya semua agama, semua suku, semua ras tuh pasti setuju deh bahwa menjaga kebersihan itu adalah suatu hal yang baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kembali strategi apa yang selama ini teman-teman terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid teman-teman? Sekarang, monggo. Kita sebagai guru memotivasi anak-anak itu agar datang tepat waktu, tidak kesiangan. Itu yang pertama. Masuk kelasnya sering datang anak-anak itu datangnya sudah siang jam 8 dari berapa seperti itu. Iya, ada juga yang dalam kondisi tidur langsung diangkat ke sekolah. Ya. Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih Bu Sekar. Mungkin dari teman yang lain ya, dari Kumil. Oh enggak, Kumil dulu. Monggo silakan. Kurang lebih sama sih kayak Bu Sekar. Soalnya anak-anak di kelas saya terutama itu ningrat semua. Datangnya pasti ya itu bangsawan, datangnya pasti jam 8 kurang itu. Ya seperti itu ya, setiap mau pulang ya pasti diingatkan kembali kalau besok datangnya lebih awal, setengah 8 lah seperti itu. Selain datang lebih awal ya mungkin kalau di kelas saya itu kan ada beberapa anak yang sangat super aktif dan belum bisa menjaga tangan dan gerakannya, ya itu ya sering dimotivasi sih, maksudnya saya teman sebisa mungkin dijaga tangannya, dijaga gerakannya dan dijaga lisannya. Seperti itu. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Sekar dan juga Bu Kiki. Mau saya lanjut, ternyata sudah jam segini, tidak terasa. Lanjut. Nah sekarang nilai kebajikan, mungkin bahasanya kok kayak tinggi sebenarnya ya. Nilai-nilai sebenarnya ini teman-teman juga sudah melaksanakan. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan di murid-murid Anda? Satu saja, mungkin Bu Sita, monggo dari Bu Sita. Satu saja apa? Nggak usah banyak-banyak. Yang paling penting. Sayang teman. Artinya no bullying. Itu sedang ini ya, luar biasa. Setiap hari kita bangun tidur beritanya tentang bullying, itu luar biasa. Yang sebenarnya saya ingin Pak Nadiem juga bertindak secepatnya. Kemudian monggo. Mungkin salah satunya ini ya Bu An, belajar jujur. Karena anak kami, kelas kami ada 1-2 anak yang kadang itu melakukan sesuatu tapi dia belum mau mengakui. Kita coba menanamkan nilai-nilai kejujuran. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Sita dan juga Bu Dia. Luar biasa sekali ya. Langsung kita lanjut saja ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya kita inginkan semuanya itu sebenarnya sudah ada, yang sekarang sedang digaungkan, yaitu di profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi teman-teman? Ada berapa dimensi? 6. Apa saja yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, iya. Jadi semua nilai-nilai kebajikan yang universal itu sebenarnya semuanya sudah ada, sudah terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Sepertinya cuma 6, tapi kalau di breakdown itu sangat banyak sekali. Kita lanjut saja. Ini apa teman-teman? Helm. Ada yang nggak punya helm?
semuanya semua. Sekarang saya tanya, kenapa teman-teman pakai helm? Bu Dini monggo, kenapa Bu Dini kok pakai helm? Untuk keamanan tubuh kita, melindungi diri kita sendiri. Tepuk tangan buat Bu Dini untuk melindungi tubuh kita, terutama kepala nggih ketika terjadi kecelakaan. Sekarang saya tanya, iki jujur-jujuran wae. Pernah teman-teman pergi ke suatu tempat yang dekat dan tidak pakai helm? Iya. Jadi juga kadang juga termasuk anak saya sendiri, Dek pakai helm. Kan dekat nggak ada polisi. Jadi dan setelah itu dia pulang, Mah tadi ada kecelakaan. Nah, Dek, yang namanya kecelakaan itu tidak tergantung jarak. Jadi kecelakaan itu harus jarak jauh, nggak seperti itu. Jadi motivasinya masih takut sama polisi. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Boston yang tadi dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang seperti ini yang motivasinya ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia akan bertanya, kalau aku tidak melakukan hal tersebut, nanti aku dapat hukuman apa ya? Nanti kalau aku tidak melakukannya, jangan-jangan teman-teman menjauhi aku. Jadi mereka punya pertanyaan-pertanyaan negatif seperti itu. Yang kedua, dan yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah nih untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya orang yang seperti ini akan bertanya, kalau aku melakukan hal ini nanti aku dapat apa ya? Jadi ada motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang kedua ini levelnya masih rendah tapi masih di atas yang nomor 1. Dan yang paling bagus itu adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin orang berpikir ngapain sih beli helm kok mahal-mahal? Semakin mahal helm mungkin semakin mahal juga nilai yang ada di dalam kepala ini. Kalau mungkin teman-teman pakai helm yang murahnya, teman-teman itu sebenarnya tidak menghargai isi kepalanya. Kalau speed motor yang Honda bis apik lho. Oke, kita lanjutkan nih. Nah, sekarang dari ini ada pertanyaan. Nah, teman-teman lebih cenderung, menurut teman-teman, anak-anak itu melakukan apa yang teman-teman instruksikan itu, motivasi mereka menurut teman-teman paling banyak yang mana? Yang kedua. Ya memang seperti itu, memang apalagi kita di anak usia dini. Kalau anak usia dini itu mungkin memang kita stimulasi itu terus, itu dulu, walaupun pada akhirnya kita inginnya nanti mereka punya keinginan sendiri untuk melakukan hal tersebut. Ini sudah tadi langsung saya sebut. Nah, ini yang selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebenarnya tadi kayak misalnya ya, kita memberikan hadiah ke anak-anak, itu sebenarnya boleh apa enggak teman-teman? Boleh atau tidak? Boleh, tapi bukan tidak mahal-mahal. Frekuensi. Jadi seperti ini, jangan misalnya ya, saya contohkan misalnya aku sekarang misalnya setiap hari ketika anak-anak bisa baris dengan tertib, nanti pulang diberi bintang. Padahal cuma bintang ditanam seperti itu. Nah, itu misalnya Bu Sekar dilakukan terus setiap hari. Setiap hari siapa yang mau dapat bintang? Langsung baris. Suatu hari Bu Sekar nggak masuk. Nah, guru penggantinya tidak tahu triknya itu. Dan ketika disuruh baris, kok susah minta ampun, kenapa? Tidak tahu ternyata bahwa setiap hari itu dikasih bintang yang sebenarnya bentuknya penyot itu. Nah, jadi
boleh sebenarnya kita memberi penghargaan, tapi jangan terlalu sering, karena itu nanti motivasi anak itu akan berubah. Jadi akan menunggu mendapat hadiah. Terus kemudian sebenarnya hadiah itu juga bisa menjadi suatu hukuman. Kenapa kok hadiah menjadi suatu hukuman? Ketika anak berusaha untuk membaca dewe aneh terus suatu saat dia bisa gitu. Dia bisa iya benar. Tiba-tiba terus ini bu guru kasih bintang. Itu sebenarnya anak-anak itu akan jadi sedih. Kenapa? Dia itu bahwa dia bisa dan itu benar, itu sebenarnya penghargaan yang setinggi-tingginya. Jadi mungkin kita mulai kurangi ya memberikan penghargaan yang terlalu sering. Mungkin kalau di awal karena kita beda gitu, untuk di TK, SD, SMP, memang ketika saya dengan teman-teman saya di JGW itu, saya itu guru TK sendiri. Jadi sering ketika debat itu saya tantang bagaimana kalau untuk anak TK, anak usia ini, terus ya susah ya, memang tingkatannya beda. Kemudian apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini, oh iya, mau silahkan Bu Putri mau jemput anaknya. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Lanjut, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Ini yang sering kita lakukan ya. Kalau misalnya contoh sederhana, ada anak menjatuhkan botol minumnya temannya, silakan dikembalikan. Itu hukuman apa? Konsekuensi teman-teman? Nah, itu konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi, jatuhnya ya harus dikembalikan, seperti itu. Hukuman itu bisa membuat sakit fisik maupun hati, dan itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama, akan tetap tinggal pada diri anak tersebut. Kalau konsekuensi itu mungkin anak akan merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya cuma pendek. Misalnya dijatuhkan minuman, tadi dijatuhkan minuman ya, dilap ya, mungkin dia pasti dilap sambil gini, tidak nyaman, tapi cuma dalam jangka waktu yang pendek saja. Kemudian ketika ada hukuman, anak itu akan menjadi benci kedisiplinan. Kemudian kalau untuk konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Kalau hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan, stimulus dan respon tadi ya. Kemudian hukuman itu akan cenderung mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, kalau hukuman itu anak akan cenderung untuk menyembunyikan karena takut dihukum. Iya. Kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Karena konsekuensi biasanya tidak berat. Kok memang itu sesuatu sebenarnya anak tahu kok. Kalau jatuhi dia harus mengembalikan. Sebenarnya anak itu sudah tahu kan seperti itu. Kemudian hukuman itu akan membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu. Lanjut. Nah, sekarang saya mau bertanya, ini merupakan hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat masuk sekolah. Ini masuknya konsekuensi karena masih berhubungan. Hukumannya itu masih saya tidak akan terlambat lagi. Jadi masih ada hubungannya. Hukuman itu kadang misalnya terlambat suruh lari betul, nah itu kan sudah nggak ada hubungannya. Lanjut. Salah? Ini hukuman ini langsung ya. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya pinter.
Murid diminta untuk push up 15 kali. Pintar ya Allah. Menggantikan kertas tugas teman. Iya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dibaca dulu. Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, ini maksudnya konsekuensi karena harus kita lihat konteksnya. Ini terlambat hadir di sekolah ini karena dia kenapa ini bisa disebut konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Mungkin di menit awal tadi sudah melakukan pemanasan. Jadi itu sebenarnya untuk pemanasan anak tersebut. Lanjut, pembentukan keyakinan sekolah. Nah, itu saya juga mungkin akan mulai merubah ya. Kan di kelas suka peraturan di sentra balok. Nanti mungkin akan jadi kesepakatan di sentra balok. Nah, kesepakatan itu harus dibuat melibatkan semuanya. Kalau kesepakatan di kelas ya guru dan murid. Kalau kesepakatan di sekolah ya semua warga sekolah dari kepala sekolah sampai bagian administrasi, bagian office boy, semuanya harus terlibat. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang peraturan itu sebenarnya biasanya lebih rinci. Kayak misalnya kita sayang teman dan bu guru, nanti kita sendiri akan menjelaskan. Nah ini nanti mungkin juga kita akan membuat di setiap kelas akan membuat, karena nanti di sekolah penggerak di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ditempel di ini. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya, kayak seperti tadi sayang teman dan bu guru. Terus pokoknya yang hal-hal yang bersifat universal yang diakui secara universal sebagai suatu kebenaran, menjaga kebersihan seperti itu. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Nah, kita ganti bagaimana teman-teman? Datang tepat waktu. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatif. Jadi dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Mungkin bisa dilihat Pak Putri. Terima kasih Bu Sita. Karena mungkin ada kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah yang bisa diterapkan di sekolah kita, tidak bisa diterapkan di sekolah lain. Misalnya anak perempuan memakai kerudung, ketika di sekolah negeri itu tidak bisa berlaku. Jadi itu berlaku kondisional dan situasional. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya itu mobile, jadi tidak statis, sifatnya dinamis. Kalau misalnya saat ini dirasa tidak perlu untuk menjaga kebersihan karena semua anak-anak sudah tahu, tidak dikasih. Tapi ketika suatu saat, wah kok mulai kotor nih, wah ditambah nih poin ini. Jadi boleh kok yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu berubah, silakan. Jadi sifatnya tidak statis. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang mendasari orang berperilaku atau tindakan seseorang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dan penguasaan. Kenapa bertahan hidup, guys? Oh yeah. Terima kasih Bu Sita. Kenapa kebutuhan bertahan hidup itu ada di tengah? Kenapa? Coba Bu Fitri, beliau monggo. Kenapa bertahan hidup ada di tengah? Iya, orang hidup tidak bisa melaksanakan yang banyak. Itu jadi memang kebutuhan bertahan hidup itu sangat penting sekali, mendasari kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan juga penguasaan. Lanjut. Nah, ini ada kasusnya. Bimo, seorang anak TK, maksudnya TKA saja ya, nggak apa-apa TKD, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya
kebutuhan dasar apa yang mendasari Bimo melakukan hal tersebut, teman-teman langsung bisa menjawab. Tadi kebutuhan dasar kan ada ya kesenangan, terus ada lagi kebebasan, ada lagi kasih sayang, ada lagi penguasaan. Oke. Ternyata kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya dari kasus seperti ini. Terus bagaimana kita bisa tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari Bimo? Kita harus tanya sama Bimo. Kita tanya Bimo ya. Nah, ketika ditanya, jawabannya gini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Kesenangan. Apakah kesenangan? Kita lihat. Benar sekali. Dan ketika Bimo menjawab seperti ini, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kasih sayang. Kasih sayang, apakah benar? Ya, cinta dan kasih sayang. Sekarang, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Yes, kok wis pinter-pinter kabeh iki ya Allah, alhamdulillah. Kebutuhan akan penguasaan. Monggo. Selanjutnya kalau misalnya ini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, apakah benar? Ya, ternyata teman-teman sudah benar semua. Terus tadi kok tidak ada yang apa itu kebutuhan itu? Ini saya sharing sedikit ya. Waktu itu ketika kolaborasi di ruang kolaborasi secara daring, ada seorang guru guru SD, dia bercerita, ada anaknya itu kan anak SD, selalu kayak anak tantrum, sukanya cari perhatian, teriak-teriak gak jelas, marah-marah gak jelas seperti itu. Nah, ketika pembelajaran sudah selesai, diajak ke ruang guru, ditanya, nggak langsung ditanya, suruh teriak dulu sepuas-puasnya. Setelah puas berteriak, dia tanya, kamu kenapa teriak-teriak? Kamu kenapa seperti ini? Jawabannya itu bikin kita merinding. Saya lapar. Bu guru itu nangis. Langsung, ya sudah sekarang kamu pulang. Dia langsung antar makanan 1 kardus ke rumahnya. Jadi ketika anak berbuat sesuatu, mungkin kalau untuk kita masih susah ya. Kalau mungkin sudah SD ke atas, anak itu punya kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi. Jadi itu yang harus kita gali. Sebenarnya anak ini kenapa sih? Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita karena kita di sekolah. Sebenarnya ini bukan hanya untuk di sekolah, bisa diterapkan di rumah juga. Karena kita di sekolah, kita sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Lanjut saja ya. Nah, kalau misalnya kalimatnya seperti ini, ya sudah, ini ibu gurunya ya. Kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Posisi kontrol yang mana menurut teman-teman? Yang mana? Apa? Menurut teman-teman yang mana? Ini tadi kan bahasanya bahasa yang biasa, bahasa yang apa tuh friendly. Ya, ini posisinya itu sebagai teman, dan ini kalau di kan biasanya kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian lanjut ya. Nah, dia ada sebagai teman. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, apakah benar? Ya, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Apa? Ya, sebentar. Yang mana? Penghukum, apakah penghukum? Kita lihat ya. Ini penghukum. Lanjut. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai?
pemantau. Biasanya pemantau itu dia bahasanya data terus dihubungkan dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas, peraturan sekolah kan. Ini kan ada hubungannya dengan kamu tahu jam berapa kita mau mulai, itu kan pasti sudah ada ya, kayak kita ada buku panduan pembelajaran dimulai 7:30. Jadi ini pemantau. Ini sudah. Nah sekarang kalau posisi manajer yang seperti apa? Ini tidak sesederhana yang tadi. Maaf ya teman-teman, agak mohon saya segitiga restitusi. Sebelum kita mengenal segitiga restitusi, kita kenalkan dulu apa itu restitusi. Nih, ini dari saya mengambil dari Diane Gossen dan Charles Gossen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian kalau menurut Charles Gossen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi di sini yang kita tekankan ada kolaboratif. Jadi tidak satu pihak, kalau murid bersama guru yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini bagaimana menempatkan diri di tempat orang lain dan menghargai diri sendiri. Jadi restitusi itu lebih kita itu membantu anak untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi ketika posisi kita itu sebagai manajer, ada 3 langkah yang idealnya kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya ya, contohnya kemarin saya sebenarnya mau bikin skenario diketawain sama Bu Seka waktu itu. Karena untuk skenario anak TK itu susah sekali. Waktu itu misalnya ya, waktu itu Seva mengambil mainan miliknya Naira waktu itu dengan paksa dia langsung ngusut. Alasan dia mengambil itu karena dia ingin main mainannya Naira yang menurut dia itu seperti itu. Nah, di tahap menstabilkan identitas, jadi itu misalnya gini, anak diajak dulu ngobrol. Apa itu, Mbak Naira, Bu Ana boleh tanya sebentar, ngobrol sebentar? Oke, iya. Tadi Mbak Naira, Mbak Seva waktu di sentra balok mainnya sama siapa? Nanti disebut semua. Tadi sama Mbak Naira juga. Iya. Terus tadi kok Mbak Naira nangis ya? Kenapa? Nah itu langkah yang paling susah itu menstabilkan identitas. Karena biasanya itu ketika anak atau orang melakukan kesalahan itu akan cenderung untuk menghindar dulu, denial dulu bahwa dia melakukan kesalahan. Terus dari di menstabilkan identitas ini kita tidak beralih dari apa itu namanya, bahwa kesalahan itu sesuatu yang wajar dilakukan, bukan sesuatu yang bukan berarti kesalahan itu ada sesuatu yang baik, tetap itu kesalahan itu ada sesuatu yang tidak baik, tapi wajar melakukan suatu kesalahan. Jadi misalnya ya tadi Mbak Naira seperti itu, nanti ditanya tadi Mbak Seva melakukan seperti itu, terus Mbak Seva tadi itu ya ambil mainannya Mbak Naira, nanti iya misalnya, kenapa kita tanya. Nah kenapanya ini sebenarnya masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi orang melakukan suatu tindakan itu ada dasarnya. Itu sebenarnya kalau untuk anak usia dini sangat susah. Mungkin kalau untuk SD, SMP, SMA itu mudah. Itu bahwa apa itu, dia melakukan hal tersebut ketika, loh tadi kenapa kok ngambil mainannya Mbak Naira? Mainannya bagus. Oh mainannya bagus. Terus oh iya kalau misalnya ada yang mainan yang bagus, Bu Ana juga pengen tuh mainan yang bagus. Jadi dia tidak akan merasa terhakimi bahwa melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi setelah kita sampai tahap validasi tindakan yang salah ini, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Mbak Seva, menurut Mbak Seva, kalau ngambil mainan temannya tidak bilang dulu itu benar nggak ya? Oh enggak, misalnya seperti itu, jawabannya seperti itu. Terus Mbak Seva tahu misalnya ada
kesepakatan di kelas kita yang kalau mau pinjam mainan bagaimana? Izin dulu, hanya seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan menanyakan kembali. Nah, kalau misalnya Mbak Siva sekarang tahu ya ternyata Mbak Siva sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terus Mbak Siva mau apa sekarang? Mau ini nanti minta maaf ke Mbak Naila. Oh, minta maaf. Terus setelah minta maaf, nanti kalau mau pinjam, kalau untuk TK harus digali dulu. Kalau langsung mereka menemukan solusi sendiri itu sulit. Terus nanti lagi kalau mau pinjam bagaimana? Izin dulu. Nah, biasanya kalau anak TK memang harus kita pancing seperti itu. Kemarin ketika saya melihat yang punya teman saya di SMP itu, dialognya bisa sangat banyak sekali karena SMP mereka sudah punya pemikiran sendiri, bahkan sudah punya sudut pandang sendiri termasuk mempertahankan apa yang mereka benar. Tapi kalau untuk anak TK, memang kita itu harus memberitahu ini yang benar, ini yang itu harus kita kasih tahu dulu. Nggak mungkin anak lahir langsung tahu itu merah, itu hijau, nggak mungkin seperti itu. Itu kan tetap harus kita stimulasi seperti itu. Apakah segitiga restitusi itu harus dilakukan dalam setiap masalah? Terus bagaimana dengan masalah-masalah yang ringan? Jadi misalnya cuma anak minum sambil berdiri, apakah kita harus melakukan segitiga restitusi? Itu kalau memang harus, itu satu hari itu habis untuk melakukan segitiga restitusi. Nggak sempat ngepel, nggak sempat gawe RPP, nah gini, nggak sempat bikin kegiatan. Terus waktu itu saya coba, waktu lokakarnya saya tanya sama PP, itu tergantung besar kecilnya suatu masalah. Dan memang kita nggak bisa kayak misalnya ya penilaian aja, kita nggak mungkin bisa menilai anak dengan benar-benar tuh dalam satu hari semuanya. Termasuk saya misalnya balok beres-beres. Hari ini tadi fokus saya ke Mas Altaf dan Mas Adil. Nanti lagi misalnya kalau misalnya semuanya harus saya dampingi, itu nggak mungkin. Waktu kita habis untuk itu. Bahkan mungkin tidak akan bisa maksimal ya. Jadi mungkin saat ini yang bisa saya pegang cuma si Adil sama Mas Altaf, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu. Nanti lagi kalau masuk ke sini walaupun mungkin 2 minggu sekali, ya nanti saya pindah ke anak yang lain seperti itu. Tapi kalau anaknya seperti ayo ya, itu dikasih tahu saja langsung bisa seperti itu. Memang anak beda-beda seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ngantuk loh, kesepakatan kelas kita. Bersyukur sekali. Monggo silakan. Terus kemarin juga saya sempat mencari sendiri literasi. Memang tidak semua hal harus kita lakukan segitiga restitusi. Itu tergantung besar kecilnya masalah. Ya seperti tadi kemarin saya juga pertama, kalau memang harus seperti itu, masa cuma anak minum sambil begini, ayo aku ajak ngobrol. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya ada ya video tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Tapi kalau saya tanyakan, teman-teman pasti ketawa. Karena apa? Itu terlihat sekali ini di rekayasa. Dan apalagi anak sekarang, kamu tadi ngapain sama temanmu? Anak SMA gitu ya, apalagi anak zaman sekarang itu kan generasi strawberry yang sangat lembek, sedikit-sedikit mental health-nya kena. Padahal zaman kita kira mental health kita survive sampai sekarang. Nah, makanya seperti itu. Ya, nggak ada pertanyaan teman-teman? Nah itu tadi Bu, generasi sekarang kan lembek sekali deh. Nah, maksudnya kita kan sebagai orang tua sudah berusaha agar tidak seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Ana, kenapa bisa begitu dan bagaimana solusinya? Berat sekali ini. Ya, kita ini memang untuk anak kita itu, karena alhamdulillah saya juga anak remaja tarik ulur.
Kalau kita sebenarnya yang benar seperti sama dulu waktu pendekatan tarik ulur, kalau kita tarik terlalu kuat, dia akan lepas. Tapi kalau kita bebaskan, wah dia bisa kemana-mana dan malah menjadi ya, seperti itu. Saya kalau misalnya ke anak itu, saya malah memposisikan diri saya sebagai teman. Dan kita sebagai orang tua harus update, benar itu harus apa yang sedang viral sekarang harus tahu. Ini, mama tahu nggak? Ini dikasih tahu. Ini tadi ada si ini, tahu dong. Jadi saya itu selalu update. Harus. Terus misalnya gini, dan bisa kok. Tinggal ini aja, teman-teman. Nggak harus pakai TikTok, kan reel di Instagram itu ada, teman-teman Facebook itu juga ada. Tetap kita itu nggak bisa kalau di zaman teknologi terus kita aku nggak kok jangan Rasulullah atau bid'ah. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kita ada Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam itu tempat anak itu tumbuhnya. Kita nggak bisa ya ngajar di Sunda sana dengan bahasa Jawa itu seperti itu. Dan kita tidak bisa menyuruh anak sekarang berhitung menggunakan lidi seperti dulu, menulis menggunakan apa sahabat, bisiklet, terus naik kurang sikile jempolnya dilempar. Jadi apa itu kita harus benar itu, karena sekarang itu kodratnya zaman, kita harus mengikuti itu. Kita tidak boleh kalah dengan anak. Benar, seperti teknologi terbaru kayak misalnya edit video terbaru. Ma ini gimana? Jadi anak itu akan selalu kembali ke kita. Bertanyanya ke kita dulu. Dan kita harus bersikap, jangan pernah menjudge anak itu salah itu enggak. Dan kita pakai bahasanya bahasa anak. Ketika anak kadang itu pakai bahasa yang agak ini sedikit sama temennya. Waktu itu saya kaget kan, HP-nya si Cikal itu di password. Tapi saya nggak apa-apa dia di password, tapi mama harus tahu passwordnya apa. Nah, dia ngasih tahu ke saya. Suatu hari saya bisa nyoba, wah bahasanya lucu, anjir. Nah, saya kaget kan. Nah, tapi ternyata saya scroll semuanya di grup pun, bahkan perempuan pun seperti itu. Terus waktu itu pas saya ngobrol sama Dekoni kan juga masih muda ya. Coba nama saya kok ngerti apa panggilan muncok, kok ngerti. Ternyata itu kan sesuatu, kalau itu dilakukan dengan teman-temannya, tidak dengan kita, ya sudah nggak apa-apa. Kadang walaupun pertama saya ya Allah, anakku bahasa kok yang ini. Oke, yes, itu kalau kita larang itu nanti anak akan antipati sama kita. Selama tidak gaul. Terus apa itu ketika kan maksudnya kita merasa masalah anak ini sepele karena kita sudah pernah mengalaminya. Nah, kalau mungkin coba kita posisikan dulu waktu kita SMA, patah hati, nangis. Nah, iya, makanya ketika anak itu, mama, aku sakit hati, dengarkan. Kadang anak itu tidak butuh solusi, cuma butuh didengarkan. Terus pokoknya jangan ngejat, alah ngomong lemah. Nah, sesekali boleh kita bicara seperti itu, tapi pas konteksnya bercanda. Nah, kadang kan saya sama Cika tuh setiap hari berantem, kadang sampai pukul-pukulan, tendang-tendangan. Tapi yang dia rindukan tentang saya itu. Ketika gini, itu benar kalimat ketika anak kepada ibunya, "Mah, kaos kaki di mana? Kunci motor di mana? Bajuku yang warna hitam di mana?" Ketika yang di rumah adanya cuma ayahnya, "Ya, mama mana?" Itu penghargaan yang luar biasa ini kepada kita sebagai seorang ibu. Sekarang saya ingin teman-teman semuanya dalam sesi insya Allah sudah habis. Oh, kenapa? Itu ladang ladang pahala itu jalan surganya di sana. Saya sudah nggak ada jalan surga, saya sudah diundur sama Allah. Itu saya benar tiap kali bersekar ngeluh itu tuh saya nggak apa-apa, memang wajar seperti itu, manusia mengeluh itu wajar.
Saya juga memposisikan saya sebagai teman kan, saya juga nggak akan ngomongin lu nggak, memang itu berat sekali. Tapi nanti hadiahnya surga luar biasa. Surga yang sekarang masih ada, surga saya sudah diambil sama Allah. Nah sekarang saya ingin teman-teman merem semuanya. Saya hitung, saya hitung 5 merem. Jawab, nanti langsung dijawab nih, saya yang satunya dijawab. Sebutkan 3 orang, walaupun misalnya sudah nggak ada nggak apa-apa, yang paling Anda cintai. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Bu Sita, silahkan sebutkan 3 orang yang paling Anda cintai. Ada dia sih Pak Yoyo. Bu Intan. Ayo silakan. Sakil, suami saya sama ibu saya. Oke. Kemudian, sampaikan aja. Adik Rakan, Amrita, Pak Babat. lalu ini Ada satu lagi. siapa? Bu Denny, ini semuanya harus dijawab. Faiz, Hafiz, suami ibu. Suami, ibu, adik. Ibu saya, suami saya, sama Aki. Aku sayang almarhum bapak, ibu, sama mas saya yang pertama. Kalau suami dan anak-anak itu sangat pasti. Oke. Silakan. Ya, ayo. Ayo sisi, ayo Bu, Kiki kan belum ya? Belum. Ya. Yang pertama itu pastinya ibu, walaupun sering suami sama anak-anak. Suami, anak-anak, sama ibu. Oke, kebanyakan adalah suami, ibu, anak. Ada yang teman-teman lupa? Tidak ada yang menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai adalah diri teman-teman sendiri. Sebenarnya sebelum kita bisa mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri itu bukan berarti kayak dewi. Kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi pribadi terbaik versi kita ya. Kan kita ada yang jagung, ada yang kopis, ada yang wortel, ada yang jengkol, ada yang pete. Nah, jadi kalau misalnya menjadi jengkol, jadilah jengkol yang terharum. Ya, jadi jadilah versi diri kita yang terbaik. Jadi sebelum mencintai orang lain, cintai diri kita. Bukan berarti kita egois, enggak. Kita itu sebenarnya tidak akan bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Jadi ini yuk, coba dipupuk dadanya. Aku bangga loh sama kamu. Ayo, aku bangga loh sama kamu. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Kamu bisa bertahan selama ini. Aku sayang sama kamu. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, dan terkadang kita butuh untuk me time nih teman-teman. Apapun itu, misalnya Bu Sekar katanya me time-nya Bu Sekar itu kota-kota, motoran muter-muter.
di sela-sela kesibukan panjenengan. Jangan sampai kita stres. Misalnya gini, nah, itu juga suatu nikmat loh. Kalau saya itu sukanya, kalau saya itu sukanya ya minum coklat panas. Tapi sekarang lagi nggak boleh karena lagi asam lambung. Itu seperti sesuatu yang indah dari saya dulu, tapi nggak apa-apa. Cintai diri kita sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Terus kemudian hal yang penting dari mengajar adalah belajar. Jadi teman-teman jangan jangan berhenti untuk belajar apapun itu dari manapun itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buah serasi, buah kelapa. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putihnya di tempat di